Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalir sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Dengan hadirat-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan, kembali bersama-sama dengan keluarga kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk bersama-sama kita masuk dalam ibadah online pagi hari ini. Mari sebelumnya kita akan menyatukan iman hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, berkat rahmat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi setiap kami bersama dengan keluarga kami untuk kami bersama-sama Tuhan berhimpun Tuhan memuliakan nama-Mu lewat ibadah online Tuhan hari ini. Bapa yang mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kuasa dan kehendak Allah yang jadi tengah-tengah kami. Semua hamba-hamba melayani tanpa kecuali Tuhan yang mengurapi, biar Tuhan nyatakan kekudusan-Mu, nyatakan berkat-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan, dan yang percaya ada kemuliaan Allah Tuhan nyatakan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka Tuhan ibadah kami dalam satu nama berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari bersama-sama kita pujian iman kita, Gereja Bethel Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Biar berkat Allah tercurah bagi gerejanya, bagi umatnya yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita rindukan biar Roh-Nya yang kudus menjamah memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sebab ini menjadi kerinduan umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari naik puji katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Saya katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Terpuji namamu Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita satukan hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Segala puji, hormat, dan syukur, serta terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk dapat mengikuti ibadah ini. Bapa di dalam surga, kami mau satukan hati berdoa untuk setiap jemaat dan setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan ya Tuhan. Kau juga mencurahkan Roh Kudus untuk membuat kami dapat mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan dan Tuhan memberikan kesembuhan melalui kuasa bilur-bilur-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang ibadah ini. Biarlah Tuhan, di dalam bidang apapun mereka melayani, Engkau memberkati dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberikan roh hikmat pewahyuan, sehingga apa yang disampaikan adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang dan keluarganya. Berikan selalu kesehatan, berikan selalu kemampuan dari Tuhan, agar gembala sidang maupun keluarganya bisa melayani dan menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk GB Cimanggis dengan segala program-program yang ada. Pakailah gereja kami semakin hari semakin heran ya Tuhan, untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa, untuk dapat memulihkan. Biarlah kami semua dapat menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan shalom, damai sejahtera bagi bangsa Indonesia. Berkati pejabat-pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memerintah dengan adil dan bijaksana. Kami juga mau berdoa Tuhan, bila ada kuasa-kuasa yang mau menjadikan bangsa Indonesia mengalami hal yang tidak baik, kami mau satukan hati, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan yang menguasai bangsa Indonesia dan juga pejabat-pejabat yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan juga campur tangan supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Dan biarlah dengan campur tangan Tuhan ada kesadaran di masyarakat untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Tuhan juga memberkati tenaga-tenaga medis dimanapun berada. Biarlah dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan campur tangan Tuhan,
biarlah mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Bapa di dalam surga, kami juga mau serahkan untuk pekabaran Injil dimanapun juga, baik yang dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia, ataupun dari manapun ya Tuhan. Pakailah pekabaran-pekabaran Injil untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa, untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa sembahyang kami. Karena doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami percaya Tuhan, bahwa Roh-Mu yang kudus siap menjamah setiap kami pada saat ini. Sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. kami buka hati Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan. Biar Roh-Mu terus tinggal di dalam hati kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa hanya Roh Kudus-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan, penghiburan, bahkan pemulihan bagi setiap kami. Kami buka hati kami bagi Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya katakan, jamah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nyatakan kuasa-Mu Roh Kudus, jamah setiap hati kami. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama angkat Alkitab kita dan bersama-sama kita katakan,
Ini Alkitabku, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Bersama Yesus pasti luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah ya, walaupun masih secara online, kita boleh berkumpul dengan keluarga dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Kita minta pertolongan Roh Kudus dan kuasanya agar kita boleh mendapatkan berkat dan kekuatan dari firman Tuhan yang kita dengar. Mari satukan hati. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih karena kekuatan dan kasih Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh senantiasa bertekun, menyiapkan hati dan waktu kami yang khusus untuk Tuhan di dalam ibadah kami. Dan kami bersyukur sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi dan kuduskan kami semua Tuhan, agar kami boleh siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman berkuasa mengubah hidup kami, berkuasa membangun iman kami semakin teguh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ya, kita bersyukur hari ini kita kembali boleh beribadah di hadapan Tuhan, walaupun masih secara online ya, tetapi kita bersyukur kita boleh bersama dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita untuk boleh bersama-sama beribadah. Dan kita percaya Tuhan hadir dalam keluarga kita masing-masing, melawat kita, memberikan kekuatan kita. Dan kami berdoa buat saudara kami yang mungkin mengalami sakit, penyakit, permasalahan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Oke, baik. Kesempatan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul diubah dalam hadiratnya. Ya, serangkaian firman Tuhan dalam bulan ini ya masih mengacu kepada tema firman Tuhan GBI 2021, yaitu membangun karakter ilahi. Ya, beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana mengalahkan godaan dosa. Sebelumnya kita belajar bagaimana pujian dan doa mengubah hati. Hari ini kita belajar diubah dalam hadiratnya, ya, hadirat Tuhan. Kita percaya ketika kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan, maka ada kuasa Tuhan, maka kita boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan, bahkan kita diubahkan oleh Tuhan. Maka saudara, kita mulai belajar bagaimana masuk hadirat Tuhan. Karena kita percaya dalam hadiratnya ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa yang mampu mengubahkan hidup kita. Ya, dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita boleh hidup senantiasa diubahkan dari hari ke hari. Kita akan belajar pada kesempatan ini dengan cerita Alkitab yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sangat mengenal, dan bahkan selama sekolah minggu juga sudah sangat terkenal dengan cerita ini, yaitu tokoh Sakeus. Baik Bapak Ibu, kita baca Lukas 19 ya, ayat 1 sampai 10. Saya akan dengan cepat membacakan firman Tuhan ini, perkataan dari Alkitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil, ya, karena orang banyak, sebab badannya pendek, ya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ya, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ya, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat."
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, buat firman Tuhan ya. Kita percaya, kita sudah sangat hafal dengan cerita ini. Tetapi kita mau belajar saat ini Bapak Ibu Saudara, mengenai tema diubah dalam hadiratnya melalui tokoh Sakeus ini. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari hari ini. Tetapi sebelumnya izinkan saya boleh sedikit menyampaikan Sakeus itu siapa sih? Ya, kita mengenal Sakeus itu dalam firman Tuhan dari bacaan ini kita sudah bisa melihat ya bagaimana Sakeus itu. Ya, Sakeus adalah kalau kita lihat tadi adalah bangsa Yahudi ya. Ya, tetapi karena dia pekerjaannya adalah pemungut cukai, ya pemungut cukai, di sana pemungut cukai itu dipekerjakan oleh bangsa Romawi yang menjajah Yahudi untuk boleh menarik pajak dari bangsa Yahudi, ya. Dan kebanyakan pemungut cukai itu dibenci oleh orang Yahudi. Karena apa? Karena dia memeras atau mengambil pajak lebih dari yang seharusnya kepada bangsa Yahudi. Ya, terutama itu adalah untuk memperkaya diri sendiri. Nah, ini bukan hanya pemungut cukai, Sakeus ini kepala pemungut cukai. Maka disebut di sana dia sangat kaya raya. Ya. Kemudian kita lihat figurnya, secara fisik orangnya pendek, ya, orangnya pendek. Bisa kita bayangkan orang pendek, gemuk itu mamanya. Terus jalannya, aduh kita lihat saudara ya. Pasti sangat kalau kita lihat bayang menggelikan begitu ya. Tapi kita percaya karena orang ini Sakeus ini banyak dibenci, jadi mungkin ya kalau dia lewat gitu banyak orang yang menyingkir gitu kan. Ya, kemudian dia sangat dibenci orang karena statusnya ini saudara. Jadi kita udah melihat. Jadi kalau kita lihat secara umum, ya Sakeus ini bukan orang yang disukai orang, enggak. Dia dibenci orang, dan ya disebut sebagai orang yang berdosa lah gitu kan. Banyak mengambil yang bukan haknya. Nah kita mau belajar dari cerita ini bagaimana kita bisa melihat bahwa kehidupan Sakeus ini bisa diubahkan, ya. Dan akhirnya itu menjadi rema dalam firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana kita diubahkan dalam hadirat Tuhan. Saudara, yang pertama adalah masuk dalam hadirat Tuhan, ya, masuk dalam hadiratnya. Ayat 4 dan 5 tadi, maka ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya, saudara, kalau kita lihat sebenarnya Sakeus ini ketika dia mau bertemu Yesus, ya, dia hanya ingin melihat seperti apa sih Yesus itu, saudara. Itu kalau kita lihat dalam banyak firman Tuhan tadi. Jadi dia tidak serta-merta pengen percaya Yesus, bukan. Tapi dia ingin melihat Yesus. Kenapa? Yesus itu fenomenal, terkenal saudara waktu itu. Banyak ketika Tuhan Yesus berjalan itu banyak orang mengikuti. Kenapa? Banyak mujizat terjadi. Ya, orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa waktu itu. Dan begitu Tuhan Yesus lewat, jadi kita lihat dan bacaan tadi dalam Lukas 19 tadi bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu, artinya bahwa Yesus sedang berjalan di kota itu dan Sakeus mendengar. Saking kerinduannya, ya, pengen tahu seperti apa sih Yesus itu. Dia kemudian membulatkan tekad, pokoknya aku mau melihat Yesus gitu loh. Tapi dia sadar, saudara. Dia sadar. Ya, dia mengerti siapa dia. Dia sangat dibenci oleh orang, kan? Dan dia sadar. Dia punya fisik yang pendek. Ya, mungkin pikirannya, saudara. Pikirannya kalau dia kemudian berjalan mengikuti orang itu sudah mencibir. Atau mungkin orang itu sudah, sana, kamu orang berdosa, kan begitu. Ya, banyak orang melihat kalau sudah orang mengecap orang berdosa itu, maka biasanya orang yang mengecap itu menganggap dirinya lebih baik, begitu kan? Ya, banyak orang di sana kan. Begitu orang melihat, wah itu pendosa, itu berdosa. Kita menganggapnya bahwa kita suci, gitu kan? Sehingga kadang-kadang kita melakukan orang lain, mengejas orang lain, wah, udah kamu gak layak bersama aku kan gitu. Nah, pikiran Sakeus juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, tapi kerinduan yang dalam, keinginan yang kuat itu karena pengen melihat siapa Yesus itu, dia berusaha
mencari bagaimana salahnya. Ya, walaupun dia ngerti, dia mengintrospeksi dirinya bahwa dia orang berdosa. Iya, betul, Saudara. Ya. Kemudian dia punya cara. Ya. Oke, saya mau mendahului. Yesus nanti pasti akan lewat sini. Di sana ada pohon ara, saya akan naik ke atas dan saya akan melihat Yesus. Saudara, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Sakeus ini, pohon itu kalau saat ini kita lihat di sana, Saudara, saya pernah lihat di sana bahwa pohon itu ada di tepi jalan gitu loh. Dan memang pohon itu tinggi. Nah, kalau bisa kita simpulkan, sebenarnya Sakeus ini nggak mau bertemu Yesus, enggak. Cuman pengen lihat. Kalau dia mau bertemu, maka dia harus ada di tengah jalan, kan begitu. Bukan di pinggir jalan, bukan di atas pohon. Dia kan hanya sekedar pengen tahu aja seperti apa Yesus, kan gitu. Tapi dia mempunyai kerinduan yang dalam. Dan saya bisa bayangkan itu dengan fisik yang pendek, kemudian dia harus naik pohon. Wah, susah kali ya. Ya, sulit. Belum licin, belum susah juga kan manjatnya. Tapi dia berusaha. Ya, tidak diceritakan di sini dia dibantu orang atau enggak. Tapi yang penting bahwa dia sudah ada di atas pohon, kan begitu. Ya. Jadi ketika kemudian Yesus berjalan melewati tempat itu, ya ini Saudara, ini hal yang luar biasa. Ketika ada kerinduan yang dalam, dan kerinduan itu tidak berhenti hanya rindu, tetapi kemudian ada usaha yang dilakukan, maka Tuhan itu mempunyai menghargai Saudara, menghargai usaha yang dilakukan Sakeus. Ya, saya bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya dan banyak orang itu, mungkin dia nggak akan terlalu melihat konsentrasi pada Sakeus yang ada di pohon itu secara manusia. Tetapi karena Tuhan Yesus tahu kerinduan hati Sakeus untuk melihat seperti apa Yesus, maka dia memberikan kesempatan. Akhirnya apa? Dia kemudian menghampiri Sakeus. Dan Sakeus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Ini luar biasa Saudara. Ini bukan Sakeus yang ingin bertemu Yesus, atau bukan Sakeus yang kemudian upayanya ingin kemudian bisa bicara Yesus. Bukan, tetapi Yesus melihat respon daripada Sakeus yang luar biasa, perinduan yang luar biasa, usaha yang luar biasa. Akhirnya Tuhan Yesus menghampirinya. Ayo kamu turun. Gitu kan. Nah, ini gambaran Saudara. Ketika kita mau rindu, ada keinginan yang dalam masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus punya usaha. Usaha apa? Kita harus meluangkan waktu. Harus ada pengorbanan waktu. Harus ada pengorbanan mungkin tempat juga. Kita khususkan. Ya. Usaha yang dalam, yang sungguh-sungguh, itulah yang Tuhan akan hargai. Dan sekali lagi, bukan kita menghampiri hadirat Tuhan, tetapi Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Siapa kita yang bisa kita menghampiri? Tuhan yang suci, Saudara, yang Maha Kudus. Tetapi karena kasih Tuhan, maka Tuhan menghampiri kita dan mengizinkan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ini luar biasa. Respon Sakeus ketika kemudian Yesus, kamu turun, dia langsung turun, bergegas turun, ya. Mungkin dalam kesulitannya dia tetap turun. Dan dia menghampiri Yesus dan kemudian membawa Yesus ke rumahnya. Ini penting Saudara. Ketika Tuhan Yesus sudah mengetok-ngetok pintu, ini aku di depan pintu. Kalau ada yang buka akan masuk dalam rumahnya dan makan bersama-sama. Seringkali mungkin ya kita sudah berupaya, berusaha, tetapi ketika Yesus mau masuk, kita enggak mempersilahkan Yesus masuk dalam hidup kita. Nah, itu enggak akan berdampak apa-apa. Tetapi ketika, mari Yesus, Engkau berkuasa atas hidupku. Engkau berkuasa mengubah aku. Engkau berkuasa apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupku. Nah, seringkali kita berdoa, Tuhan ubah hidupku. Tuhan ubah karakterku. Tetapi ketika Tuhan masuk, Tuhan mau mengubah, Saudara, kita semua masih memegangnya. Tidak mau membiarkannya Tuhan mengubahkan. Maka nggak akan terjadi apa-apapun. Sakeus, Saudara, ketika kemudian Tuhan Yesus, ayo aku ke rumah, dia langsung merespon dengan baik dan membawa Yesus ke rumahnya. Ya, ini salah satu hal yang bisa membuat kita untuk diubah dalam hadiratnya adalah ada kerinduan dan usaha yang dalam dan respon yang benar akan Tuhan. Yang kedua, Saudara, yang kedua adalah kita akan mengalami sukacita. Sakeus
kemudian bersama Yesus, ya, masuk dalam rumahnya, ya, menjadi sukacita enggak? Sukacita. Orang lain boleh mencibir Sakeus menjadi orang berdosa. Orang lain boleh mencibir Sakeus menjadi orang yang sangat pelit atau apapun. Tetapi ketika Yesus masuk dalam rumahnya, dia mengabaikan semua hal yang menjadi penilaian orang lain. Saudara, kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, maka abaikan apapun penilaian dunia akan saudara. Entah itu saudara adalah orang yang berdosa, entah itu adalah saudara orang yang mungkin tidak baik, tidak benar, saudara abaikan. Yang penting saudara responi, Yesus adalah dalam hatiku dan aku mau berubah. Cuman itu. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi orang yang jelek, yang jahat, yang tidak baik. Tetapi saudara, responi ketika Yesus. Seperti Sakeus. Dia tidak menghiraukan apa kata orang. Betul kan? Ya. Dalam ayat yang ke-7, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Tapi Sakeus mengabaikan semua itu. Ya. Ya. Tuhan Yesus mempunyai kasih yang luar biasa. Dia menghampiri, menyapa secara pribadi kepada Sakeus, membuka peluang perjumpaan hati yang mampu mengentarkan nurani dan menghidupkan cinta daripada Sakeus. Itu cara Tuhan. Itu juga perlu kita teladani, saudara. Ketika kita berhadapan dengan orang, saudara, sesama kita yang berdosa, kita jangan sampai kita mengejas. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan, bahkan membuang, mengisolasinya. Enggak. Justru kita harus meneladani kasih Tuhan, menghampirinya, ya, menyapanya secara pribadi, menguatkannya, ya, sehingga dari apa yang kita sampaikan kepada saudara kita, dia boleh tergetar hati nuraninya untuk bertobat. Jadi mari saudara, kita juga meneladani kasih Tuhan ini luar biasa. Ya, kemudian mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup Sakeus. Hal ini yang membuat Sakeus bersukacita. Kalau kita ingin bersukacita di dalam hadirat Tuhan, izinkan Yesus berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Jangan hanya separuh, saudara. Jangan hanya 1/4, jangan hanya 90%. Masih ada 10% itu akan menggerogoti sehingga nggak akan bisa bersukacita. Kalau mau sukacita penuh, saudara, 100% serahkan sama Tuhan. Tuhan yang mengendalikan pikiranmu, Tuhan yang mengendalikan hatimu, Tuhan yang mengendalikan semua ucapanmu. Maka semuanya akan dikuasai oleh Tuhan dan sukacita itu akan melimpah. Saudara, kemudian apa dampaknya dari Sakeus yang mendapatkan sukacita? Apa hanya sukacita yang dia rasakan secara pribadi? Aku udah senang, aku sudah diterima Yesus, aku udah bertobat, udah cukup untuk aku. Enggak, saudara. Ternyata ada hal yang lain. Yang lain adalah kemudian dia bisa menjadi manusia yang baru. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama, saudara, kita masuk dalam hadirat. Ada kerinduan. Kemudian yang kedua, mengalami sukacita. Yang ketiga adalah menjadi manusia yang baru. Ayat yang ke-8, bagaimana kemudian tindakan Sakeus yang luar biasa. Kemudian dia berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa, dahsyat, ya. Sakeus yang tadinya memupuk menjadi berbagi, yang tadinya merugikan menjadi memulihkan. Ini luar biasa. Yang tadinya pelit menjadi murah hati. Dia tidak hitung-hitungan lagi dengan hal yang dia miliki. Inilah dampak pertemuan Sakeus dengan Yesus. Dan dia merespon pertemuan itu dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Terbuka dan Tuhan masuk dalam hidup kita. Tuhan mengubahkan pikiran kita. Tuhan mengubahkan hati kita. Tuhan mengubahkan mulut kita. Sehingga yang terjadi adalah kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Dan berdampak kepada orang lain. Luar biasa kan, saudara? Sakeus diubahkan visinya. Mungkin visinya dia memperkaya diri. Tetapi ketika bertemu Yesus, dia bersukacita. Ada sukacita yang mengalir dalam hatinya. Dan itu berubah menjadi murah hati kepada orang lain. Ini luar biasa. Ini dahsyat, saudara. Seberapa banyak kita yang kita bertemu dengan Tuhan. Kemudian kita menjadi sukacita. Ada damai yang Tuhan berikan buat kita. Ada kesembuhan bagi sakit penyakit kita. Ada permasalahan pergumulan hidup yang Tuhan berikan jalan keluar.
Tapi seberapa banyak kemudian apa yang Tuhan berikan ini kemudian berdampak kepada orang lain? Ya seringkali kita hanya sampai pada diri kita sendiri. Tapi kita nggak mau mengalirkan kepada orang lain. Tuhan mengajar kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Ya, saudara, Sakyus berdampak kepada orang lain. Dia kembalikan semua harta benda yang menurut orang lain diperas 4 kali lipat. Dan setengahnya dibagikan kepada orang lain. Ini luar biasa. Dia nggak hitung-hitungan dengan harta bendanya. Yang penting dia punya sukacita di dalam Yesus. Ini yang penting buat hidup kita, saudara. Jadi, saudara, akhir daripada kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Sebenarnya Sakyus itu artinya adalah orang bersih dan benar, saudara. Cuman karena posisinya, karena pekerjaannya, dia menjadi orang yang terhilang. Yang Tuhan cari. Nah, hari-hari ini kita juga mempunyai tugas untuk mencari orang yang hilang. Apakah kita sendiri orang yang terhilang? Kalau kita yang terhilang, kembali seperti Sakyus lakukan. Datang kerinduan yang dalam, berusaha untuk bisa mendapat perkenan Tuhan. Sehingga kita boleh masuk hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan sukacita. Ketika sukacita boleh mengalir hidup kita, maka Tuhan mengubahkan pikiran kita, hati kita. Sehingga berdampak bagi orang lain. Atau ada orang-orang lain yang menjadi orang terhilang. Mari kita teladan Yesus. Bagaimana kita bisa merangkul mereka. Bisa memberikan hati kepada mereka. Pikiran mereka, kita kepada mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan berkat dari kehidupan kita yang berdampak. Ya, pertemuan dengan Tuhan membuat misi melebihi ekspektasi. Saudara, ini betul. Dan ini saya rasakan dalam kehidupan saya. Ketika kita semakin hari semakin rindu bertemu dengan Tuhan dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka apa yang seringkali kita pikirkan yang terjadi lebih dari apa yang kita harapkan. Betul. Tuhan mengerjakan sesuatu yang lebih luar biasa dari yang kita pikirkan. Betul itu, saudara. Pertemuan dengan Tuhan berdampak dari merugikan menjadi memulihkan. Betul. Jadi saudara, ini juga bisa menjadi catatan buat kita atau menjadi tolak ukur buat kita. Apa sejauh ini kita sudah berjalan bersama Tuhan? Apa sejauh ini kita sudah menikmati hadirat Tuhan? Kalau sudah, saudara, maka kita pasti akan banyak berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan mengingatkan kita semua. Untuk kita kembali, kita perlu Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Maka mari, setiap hari, setiap waktu, kita selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Perkenanan Tuhan itu akan ada dalam kehidupan kita ketika kita mau rindu, kita mau berusaha, dan kita mau mempersembahkan hidup kita dan punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita akan satukan hati. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih kuasa Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan Engkau memberikan firman-Mu ini kepada kami. Engkau mengasihi kami dengan Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan. Untuk kami senantiasa rindu pada hadirat Tuhan. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kami boleh diupahkan oleh Tuhan. Untuk kami boleh bersukacita di dalamnya. Untuk kami boleh dibentuk oleh Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Yang boleh menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, kami semua yang mendengar firman Tuhan saat ini. Biarlah kami diberikan kemampuan Tuhan, bukan hanya mendengarkan, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan kami lakukan dan berdampak bagi orang lain, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu hari demi hari, waktu demi waktu. Biarlah kuasa Tuhan bekerja atas kami, dan Tuhan terus membentuk kami menjadi pribadi yang menyenangkan, yang mengasihi, yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau nyatakan bahwa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus.
kita arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera dalam anugerah putranya yaitu Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Haleluya. Semua orang percaya bersama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi